Ya dari saya pribadi ya, ini di antara 3 kelompok ini tadabbur yang terakhir ini yang terbaik. Dan saya memang sedang penasaran husnudzon kepada Allah. Engko ono sesuatu rek. Menjelang akhir tahun ya ono sesuatu, menjelang 2024 nanti ada perkembangan menuju yang Anda maksud tadi. Bentuknya gak ro rek, bentuknya Allah sing ro kene iki nganut ae. Mulane aku ngomong Robbi anzilni munzalan mubarakan. Gusti Allah mbuak aku ndek endi sak karep-karepe nganut aku. Nek Gusti Allah sing ngongkon nganut aku. Kayak bojo sapa wae tak rabi kan gitu kan. Nganut ya pokoknya. Tapi aku husnudzon kepada Allah bahwa Ma'iyah ini sudah mendapatkan banyak sekali limpahan keajaiban dari Allah gitu ya. Termasuk Bu Khofifah mengatakan ya apa iki ono acara gak adik promosi, gak adik spanduk, gak adik baligo, gak adik poster, gak ono apa-apa sing teko sakwene kae katik gak ono sing ngomong, gak ono sing ribut, gak ono sing minger ini gak ono. Cep meneng ngrungokno sampai akhir. Itu keajaiban Allah. Aku gak mungkin iso gawe koyo ngono gitu ya. Itu karena Anda saya ajak untuk membalas cintanya Allah. Karena kalimat yang pertama yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah kan gitu kan kalimatnya. Oke. Jadi saya itu sedang menunggu, saya sedang husnudzon, bukan yakin ya. Nek yakin niku bisa rodok klaim nang Allah. Saya itu husnudzon. Mulane sing tak wuruki nang awakmu kan pertahankan iman dan husnudzon dalam keadaan apapun. Husnudzon kepada Allah ya. Kalau kepada sesama manusia husnudzon tapi tetap kritis gitu ya batasnya. Tetap kritis. Tetap waspada. Takwa itu waspada lah manusia pian ya. Nah, oke. Dari ayat itu ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama-ulama. Misalnya waman yartadda minkum, kalau ada yang murtad. Nah, murtad tadi Anda menjelaskan dengan sangat bagus. Ada murtad syar'i, ada murtad hakiki, gitu kan. Nah, murtad syar'i itu ya teknis, administratif, metu teko Islam gitu ya. Tapi kalau hakiki itu kan substansial, esensial, kontekstual gitu kan. Jadi saiki awakmu nyolong pemean itu berarti kon iku jek Islam tak gak? Secara hakiki. Murtad secara hati. Nah, murtad secara hakiki. Prinsip Islamnya kita murtad. Nah, ngono maksudnya ya. Nah, itu juga kontroversial atau kita juga tidak tahu kan hakikatnya kan murtad sing ya apa iku menurut Allah. Ojo lali gak menurut ulama, gak menurut saknun ya. Menurut Allah. Dan itu semua kita husnudzon aja. Jadi saya nggak akan mempertahankan pendapat saya itu bener nggak ya. Semua itu relatif. Kalau selama kita manusia kita itu relatif, iso bener iso gak, iso rodok bener iso rodok salah kan gitu kan. Tapi pokoknya mulanya husnudzon aja sama Allah. Dan aku husnudzon tentang Indonesia gitu ya. Kemarin saya disuruh bikin video karena ada pertengkaran antara Kasat dengan Pangap. Terus aku sedikit ngerem-rem lagu ini sopo rek. Ternyata aku yang mbah anjane, aku mbah Indonesia barang gitu. Aku sing ngerem-rem kene ana apa-apa kok mesti aku sing ngerem-rem, aku sing dikon ngelem meneh, kon nglintek meneh gitu. Apa kok nglintek kon nambal meneh apa jenenge rek, ndempul meneh seterusnya gitu ya. Jadi akan terjadi sesuatu di Indonesia di mana Ma'iyah akan dikasih peran oleh Allah. Tapi perannya duduk untuk berkuasa, bukan untuk sugih, bukan itu perannya adalah peran ilahiyah, bukan peran duniawi ya, gitu ya. Jadi bukan peran materialisme, bukan peran politis, tapi peran uluhiyah, peran keilahian. Dan memang tujuan kita kan peran keilahian. Mulane aku gak gelem dadi apa-apa, gak nggawe parpol, gak nggawe ormas. Sing NU tetep NU rek. Aja adek metu ke NU terus bersaing karo Ma'iyah. Ma'iyah gak kepengin nyaingi sapa-sapa. Ma'iyah kepengin ngewangi kabeh. Kabeh kita ewangi kabeh dengan prinsip-prinsip yang sudah kita buktikan bertahun-tahun. Lebih dari 16 tahun menurut saya sejak berdiri resminya Ma'iyah itu. Jadi Anda membereskan kontroversi di antara ulama tadi dengan mengatakan yartada itu ada makna syar'i, ada makna hakiki gitu. Cuman yang saya masih ingin Anda merenungkan dan merundingkan dengan arah Ma'iyah di nggonamu ya. Orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Allah terus dia mencintai
mereka dan mereka pun Ya, mencintainya. terus habis itu Dan kalimat bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman. bahasa Qurannya. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Terus enggak habis itu Adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. nah, lemah lembut kepada sesama muslim, sama orang beriman, dan bersikap keras untuk aku gak dapat rekomendasi kata keras. Kata keras itu di Indonesia gak jelas. Lah nek keras gak meteng, nek gak keras. Ya tak gak. Lah nek kon gak keras sih oleh memetengi bojomu ya apa? Sing gampang aja. Jadi kekerasan itu ketidakmampuan bahasa Indonesia menerjemahkan kata violent. Nek aku ngarani kekejaman. Nah, kalau untuk yang aizzah alal kafirin itu bukan kekerasan tapi ketegasan. Itu pun harus dengan balaghah, itu pun harus dengan kebijaksanaan. Tegas ya tegas tapi ojo nyentak-nyentak, ojo nyenggerang-nyenggerang porek gitu ya. Tetap dengan bil hikmah karena utumu ila sabili rabbika itu bil hikmah, tidak bil khair, tidak bil haqi, tidak bil islami, tapi bil hikmah. Jadi kabeh kudu bijaksana. Bayangno nek PDIP iku mengayomi dengan penuh kebijaksanaan kan gak mek menang top iku ya. Polisi, tentara sama rakyat itu bersikap lemah lembut, mengayomi kan kene iki gak mek tenang bangga. Dan saya itu Pak sama TNI sama kepolisian itu bergaul sangat akrab sejak zaman Pak Harto ya. Artinya saya itu bangga sama TNI, saya bangga sama kepolisian karena banyak fakta-fakta dalam sejarah. Tapi intinya adalah kata kekerasan itu menurut saya keliru. Itu bukan terjemahan violent. Kalau kekerasan itu boleh. Allah menciptakan sesuatu yang lembut dan sesuatu yang keras. Asalnya nek kayu jati gamoh ya apa? Kayu jati harus keras. Nggak cagak kudu keras. Anak cagak kok melayat gak sido upacara kok nak harus keras. Tulang harus keras, betul enggak? Nah, nek tulang itu lembut, terus apa kon? Gulu iki lah masih gak ono tulang tapi kan tetep ono penyangganya. Lah nek saiki lemes kabeh, ya apa to? Dadi Purwater kon ya. Mbah Purwater gitu ya. Nah, jadi menurut saya lebih aman kalau Anda menerjemahkannya bersikap tegas. Kalau tegas itu dia tidak mengkhianati kebenaran, anjane ngene iki rek, tapi sepurane ya aku ngomong terus terang ya cuk muring-muring sik ya. Iki anjane ngene. Itu tegas toh. Tapi enggak keras. Enggak boleh. Halal darahnya. Baru masamu darahmu dhewe gak halal ta. Lah ngono saiki. Makanya Al-Maidah tadi itu biasanya menjadi ayat 212 toh. 212. Betul enggak? Saya agak berbeda pendapat. Itu aizzah itu bukan keras tapi tegas. Jadi iya gak. Meskipun harus dengan bil hikmah wal maidatul hasanah wajadilhum billati ahsan. Allah itu ngatur kabeh. Semua itu algoritma perilaku manusia sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ono ayat satu yang ditolong oleh ayat yang lain supaya dia sempurna dan utuh kan gitu. Jadi tapi aku matur nuwun, ini menurut saya tidak pernah menyangka bahwa arek-arek mak iku iso naraburi sampai saunu. Ternyata ya lumayan, arek lumayan tepak arek-arek iki, tepak. Macane ayat ya fasih gitu. Terus oleh mikir juga komprehensif dialektis. Jadi Anda sangat waspada terhadap setiap pemaknaan dari ayat-ayat itu gitu. Karena kita hanya mengenal tafsir-tafsir yang monoton. Nek ayat iki ngene ngono tok. Kayak sing biasa workshop kayak kula untuk birobin nas, terus malikin nas. Terus itu kan Allah kan mengatur algoritma bahwa yang diutamakan tuh Rabbun nas, gitu. Baru malikin nas, baru kalau kok balik Allah gak gawe kula untuk bilahin nas, Rabbin nas, ilahin nas gak tahu Allah tuh bikinnya kula a'udzu bi rabbin nas. Jadi nomor satu pengayoman C itu yang utama, berkeluarga, bernegara, gawe parpol, jadi polisi, polri gitu ya. Nomor satu itu pengayoman C. Pokoknya
kon dudu nek kon sayang temen karo anakmu, karo bapakmu, karo keluargamu, karo tangga-tanggamu, kon sayang sik. Engko nek rada angel untuk iso klop kait eling lho. Aku iki kan lali aku iki bupati rek. Aku iki bupati, aku iki Malikin Nas. Sing ngeyel meneh lho, aku iki duwe dandim bareng aku iki. Engko tak kon nyerbu sak kompi cukup ya Pak ya. Sak peleton cukup lho. Jadi orang itu nomor satu, kalau Anda sudah memberikan kasih sayang, maka Anda punya hak untuk menunjukkan kekuasaan pada situasi tertentu, dan bahkan Anda punya hak untuk menunjukkan kekuatan Anda. Ilahin Nas itu kekuatan Anda. Tapi ojo moro-moro teko ilahin nas sik, Malikin Nas sik. Jadi ojo kami bupatian ya. Jadi ojo apa jenenge kami bupati cara Jawa rek. Kami bupatian tuh. Kami bupatian itu cara Jawa rek. Pola jadi. Misalnya iya terus mentang-mentang adigang pokoknya ndudono kuasane. Ojo kon iku gak usah ndudono kuasane. Wong kuasa iku berarti wong kuat, berarti wong duwe otoritas. Dudono nek kon sayang karo wong-wong iku, engko sampean diakoni dhewe bahwa sampean iku kuasa, sampean diakoni bahwa sampean kuat. Aku tahu bal-balan zaman SMA rek. Aku mergo gak mlebu-mlebu dukune kuat. Akhirnya tak tembus, pokoknya tak guwering, tak seri beke gede arek lowemu gotet tak saduk ngeneki kene ne. Ngeneki Purwacenge iku. Duet. Waduh, lebak. Begitu wis tangi aku ditantang parani. Dulu piye wan kowe karo aku. Aku ditantang, Dik. Arek gede, aku cilik, SMA aku jendek cilik ngono iku. Aku ditantang gelut. Terus apa carane? Nek aku gelut mesti kalah. Wong godene sakune arek. Nah aku nganggo bil hikmah. Terus aku bengok. Rek sing nonton kabeh rungokno aku ditantang gelut karo arek sakne gedene iki lho. Gendeng tak aku wani. Aku mesti gak wani. Iki godene koyo ngene mosok aku gelut karo iki. Jadi saya permalukan dia karena nantang saya. Kudune aku sing nantang dhek kan gitu kan. Baru gagah ya. Sakno gedene kok nantang arek cilik kan gitu. Jadi itu namanya bil hikmah deh. Misalnya aku melaku sekolah, aku melaku bendino melaku gak duwe sepatu, terus nek arek-arek nom-nom di pinggir dalan di buk-buk iku terus dem sekolah nih yang dinyek. Aku dinyek masuk kali tak tantang. Aku ngalami ngono berkali-kali terus aku dinyek, aku terus mudhun apa leren, terus aku minggir. Mereka berjajar lungguh terus aku lungguh di kono di tengah-tengah mereka meneng ae terus karo ngerokok ngene iki meneng ae. Kono lak bingung lho iki kok malah lungguh ndek kene. Kan solusinya biasanya kan bertengkar, gelut toh. Aku gak. Pokoknya aku lungguh ndek kono. Pokoknya aku ndudurne aku gak wedi rek. Tapi aku gak ngantem kon, aku gak wedi aku lungguh ndek kene sak karep-karepku. Saya di demo besar di Makassar ngono tak parani sing demo iku dan aku lungguh ndek kono. Bungok apa sak karepmu demo aku. Aku gak ngelawan tapi aku lungguh ndek kono. Ojo rumah sama aku wedi. Ya kon nek ngalami ngono kudu punya kecerdasan balaghah dan uslub ya. Punya kecerdasan strategis untuk kalau Anda terbiasa bil hikmah wal mau'izatil hasanah nanti Anda akan dapat ilham dari Allah. Jadi saya senang dengan tadabbur Anda luar biasa Helmi ya. Yang ketiga ini luar biasa dan aku gak tau muruki ngono to iku awakmu dhewe sing oleh hidayah teko Allah. Aku pengen ngomongku ya apa ya lali aku. Aku dhewe lali gitu. Aku iki sering nulis iku lali rek. Sing tak tulis wingi apa wong sing nulis dudu aku. Kata sing nulis mbok sapa Gusti Allah ngomong sapa terus tanganku digerak-gerakno dhewe terus metu-metu dhewe. Aku gak tau mikir deh. Aku tuh misalnya nulis yang naskah drama yang melungsungi di Padang Bulan itu 80 halaman, 3,5 jam. Iku gak pegel gak apa, padahal aku stroke. Dan saya khusnudzon kepada stroke sing ngarani iki balak sapa sing ngarani iki apa musibah sapa. Stroke itu rahmat Allah kepada saya dan pasti ada maksudnya. Ternyata dengan stroke itu saya jadi memikir luwih jero, ndelok luwih kelupuk-lupuk ilmu, lupuk-lupuk kenyataan hidup dan seterusnya. Maka aku nulis 80 halaman itu gak pegel, mek rong bengi aku nulis. Yang pemainnya 92 orang itu. Aku nulis rong bengi tok. Dan aku dhewe maca meneh iki bingung sapa iki mesti nulis iki. Lho kono iki lho, kono ngene. Aku gak tahu mikir ngono aku tadi. Mesti iki ana sing
ono sing merasuki saya gitu. Nah, Anda kapan-kapan kundek maiyahan berikutnya entah bulan apa saya akan bukakan kepada Anda ono algoritma. Jadi ini ono pemerintahan langit, ada Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz sekian tahap menuju kehidupan manusia di bumi itu ada sekian tafsir dan ada sekian lapis aplikasi atau aplikasi. Jadi ada macam-macam. Jadi ono sing birokrasi langit, ono malaikat Jibril, ono malaikat Mikail, 8 dan sampai 16 sampai banyak malaikat. Terus nanti mudun meneh iku ada petugas-petugas yang berikutnya. Wong Nabi Sulaiman ngono kok. Nabi Sulaiman itu kan tidak pernah dipelajari bahwa pegawai negeri ini ASN-nya Sulaiman itu ono sing menungso, ono sing jin, ono sing setan. Itu ASN-nya Nabi Sulaiman. Lu gak tahu disinau nih karena ulama-ulama gak tahu ngomong. Itu serius beneran. Jadi saiki awakmu ndek kene rene terus kok mulai kepethuk sapa iku ono sing ngatur. Dan yang ngatur itu gak langsung Allah. Masa Allah ngatur kon nesing jam piro sampai terlalu banyak. Meskipun Allah maha hebat ya. Tapi kan Allah punya asisten-asisten, punya pegawai-pegawai sampai tingkat-tingkat yang manusia tidak bisa paham. Wong-wong biyen misalnya kon ro Semar, ro Bima, Yudhistira, Garuda ya. Nek iku menungso to. Tapi nek Betara Guru menungso ta malaikat. Dewa itu apa? Raksasa itu apa? Seksa itu apa? Denowo itu apa? Kan nggak jelas. Ketika Islam datang baru semua itu ada kejelasannya. Betara Narada itu kan koyok Jibril. Nek ono Arjuna topo untuk ditekani kalau Arjuna dikai wahyu kan itu. Kan koyok malaikat Jibril. Tapi kan dia bukan malaikat. Nah, sebelum Islam datang tidak ada informasi mengenai langit dan antara bumi dan langit. Tidak ada informasi tentang angkasa. Kita hanya tahu yang bumi saja itu. Mulane nek Islam itu disebut agama itu karena sing gawe Gusti Allah, jenenge ya Gusti Allah, sing ngatur ibadahnya Gusti Allah. Sing ngarang kalimat Bismillahirrahmanirrahim sapa? Allah dhewe yang Nabi Muhammad ta. Sing gawe kata Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq sapa? Allah. Jadi kalau kamu baca Iqra bismillahirrahmanirrahim Allah seneng. Waduh, firmanku diwaca arek getebus katanya tapi maca Qur'anku seneng. Ya Allah seneng, jadi senangkanlah Allah supaya engkau disenangkan oleh Allah ngono ya. Makanya kita bikin acara ini harus prinsipnya adalah membuat Rasulullah seneng dan Allah gembira gitu ya. Ngono ya. Makanya kita punya prinsip dalam ayat bersenang-senanglah yang Allah senang. Ngono ya. Tahu krungu ya di ayat. Ojo seneng-seneng sing Gusti Allah gak seneng. Joget gak apa-apa tapi ojo menggerakkan sesuatu sing Allah gak seneng. Jadi bupati, jadi pemerintah, jadi pemimpin apapun itu pedomannya adalah senangkan semua orang dan ajaklah senang rakyatmu dan lakukan hal-hal yang menyenangkan mereka tapi Allah juga senang. Ojo sampai misalnya kan ada contoh hukum misalnya perceraian adalah sesuatu yang diizinkan Allah tapi dibenci. Boleh tapi Allah benci kan. Jadi hindari yang seperti itu. Mulane aku gak tau megat bojoku rek. Aku mek ngalami pegatan. Duduk megat. Terus betane. Nek pegatan iki mergo aku dituntut karo wong akeh. Ayo cak ditegesno ae cak gitu kan. Aku gak njaluk lho, aku gak ngongkon lho, aku gak niat lho, aku gak niat megat sapa-sapa. Gak wani aku megat sapa-sapa. Engko dimegat Gusti Allah mate aku. Gitu. Yang terjadi adalah pegatan. Makanya hukum Islam di KUA itu ya aneh. Kan harus ada yang menceraikan. Ya toh? Alasannya apa terus menceraikan, mentalak gitu kan. Nek aku kan prinsipnya gak ngono. Bercerai itu keputusan berdua oleh toh. Lebih demokratis toh gitu kan. Jadi aku gak tahu duwe niat untuk maiyahnya aku gak duwe niat untuk tujuan keduniaan apapun. Mulane aku enteng-enteng aja. Masih pirang jam enteng. Masih saiki iki aku dibatasi oleh ketua Satgas Covid di rumah saya. Nek wis jam-jam ini aku dikek surat ngene. Nyuwun sewu Mbah, sampun pukul 23.30 WIB. Ya iku berarti iki berarti ono WA teko kepala Satgas. Dan saya taat. Karena apa? Karena
Ini tidak senang saya dibatasi. Tapi kan senangnya saya itu kan bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah bahwa istri saya melindungi saya, istri saya menyayangi saya, istri saya menjaga kesehatan saya, lebih penting toh. Ojo meneh kok bojoku dokter kayak obat itu tak terima, tak ombe. Padahal nek ngomong ilmiah aku agak harus obat iki temen tak gak efektif tak agak harus yang aku gak duwe ilmu farmasi. Tapi saya minum, saya terima. Aku nanti kayak jamu deh, nggak lurah mah tak ombe. Nek jamu aku suka mbuh pahit, mbuh kecut, mbuh opo tak ombe karena urusan enak. Nek kuliner itu urusannya enak ya. Tapi nek jamu itu ojo mikir enak gak enak. Jadi ilatmu ojo adek melok-melok. Pokoknya sing iso sing penting iso mlebu tenggorokan lho. Nek jamu niate kepingin kepingin ngombe enak, ngombe apa jenenge ngombe ya soda iku sing soda apa? Soda gembira. Ngombe jamu niate ndek jero ati kepingin soda gembira kan mutah langsung kok. Iya tegak. Nah, begitu juga mengalami apapun yang bukan minuman ya dalam hidup Anda. Jangan sampai salah niat. Nek kamu tidak salah niat, kalau tepat niatnya maka semua akan ikhlas. Kamu akan ikhlas dan kuat menerimanya, melakukannya. Tapi kalau kamu salah niat, dadi bupati, dadi apa ya ojo salah niat kan. Salah niat kok kan kejelgong dhewe, kejugel-jugel dhewe gitu ya, ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk tiga kelompok ini. Ono kalau ada yang tanya satu dua enggak apa-apa. Kita kasih waktu ono. Ayo Mas, enak, cuma langsung naik aja. Naik aja. Bu, aku kepingin kayak arek-arek iki api Ibu, ngomong Ibu. Arek-arek engko upamane oleh sangu tuku bupati ya. Ojo dadi niatmu golek sangu. Mbik ngono sing sama maksud. Bukan mata pencaharian ya Mbak. Bukan mata pencaharian. Kon menjalankan tugas apa adanya bahwa Allah memberi pahala alhamdulillah kan gitu. Tapi bukan tujuannya pahala. Tujuannya adalah berbuat amal soleh kan gitu kan. Bener ya? Monggo Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal dari Pasuruan. Sebelumnya saya ingin bertanya sama kelompok nomor 3. Dan terima kasih juga atas tadabbur luar biasanya yang telah menginspirasi saya. Apalagi saya baru maya awal. Tentang yang nomor pertama, dalam rangka kita cinta sama Allah. Nah, misalkan saya ini tiba-tiba terinspirasi dari teman agama lain, misalkan Bante punya prinsip seperti mereka cukur botak agar mereka itu terlepas dari unsur keindahan, karena kalau rambutnya panjang itu bisa ditata-tata dan dia jadi terikat dari unsur keindahan tersebut. Nah, kalau misalkan saya ini meniru konsep tersebut, nah agar untuk diri saya ini mengingatkan bahwa keindahan sejati itu milik Allah, biar saya itu nggak sibuk sama diri saya sendiri, biar saya itu agar lebih fokus lagi ke Allah. Nah, apakah itu juga salah satu bentuk murtad secara hakikat atau bukan? Terima kasih. Terima kasih. Memang ada satu entah sabda Nabi atau apa yang berbunyi kalau kita mengikuti menyerupai suatu kaum, kita bagian dari kaum tersebut. Tapi itu tidak bisa dimaknai secara tekstual. Bahkan kita semua yang ada di Indonesia ini peninggalan dari Hindu Buddha semua. Mulai dari bangunan masjid, mulai dari songkok hitam ini bukan identik Islam. Islam hanya identik menurut saya warna putih. Tapi bagian-bagian bentuk itu nggak ada yang disaklekkan dalam Islam. Semua menurut budaya yang ada di sekitar masing-masing. Maka Wali Songo dakwanya lewat macam-macam, ada tradisional, ada juga lewat Islam langsung, sehingga itu nggak bisa dijadikan patokan kalau kita mengikuti cara suatu kaum. Misalnya kita sholat pakai yang ada di Borobudur itu namanya apa? Biksu gitu ya. Lah itu yang muter bahkan kayak biksu semua, itu cuma warnanya putih gitu aja kan gitu. Mungkin kalau menurut saya seperti itu. Pedomannya tetap syar'i atau hakiki gitu ya. Nah, di dalam kasus-kasus kebudayaan kan kini niru Kanjeng Nabi 100% dengan gak mungkin.
Itu Kanjeng Nabi ki mancing ya gak tahu. Pesen ojek gak tahu, GoFood apa meneh gitu ya. Gak tahu kabeh. Ngombe aqua lho gak tahu deh. Tahu ya, aku ngombe aqua wae enak rek kon bid'ah kon niku. Ngono ya. Lho tadi kalau syar'i diartikan secara syar'i gak iso. Gak mungkin Anda meniru Rasulullah. Gak mungkin ittiba Rasul. Ittiba Rasul itu prinsipnya manfaat apa tidak, tujuannya tepat apa tidak, Shiratal Mustaqim apa tidak gitu loh. Tapi kalau bentuk budayanya ndak bisa, belas gak iso. Ojo meneh kok mancing. Kanjeng Nabi kupluan tau tak gak? Gak tahu kupluan loh Kanjeng Nabi. Gak tahu kupluan ya opo iku. Nabi gak kupluan ya. Gitu ya. Jadi nek cara berpikirmu syar'i ketat seperti itu, monoton seperti itu ya keputusan dewi muring-muring bendino. Kanjeng Nabi numpak becak gak tahu, gitu. Numpak sepur apa meneh ya? Apa meneh numpak sepur di lokomotif bayar masinis kayak aku biyen, gitu ya. Gak tahu gitu ya. Jadi saya kira yang dibawa Rasulullah dari Allah ke kita itu adalah prinsip hidup selamat dunia akhirat, gitu ya. Jadi pagernya adalah iki kira-kira manfaat agak untuk sama manusia, manfaat agak untuk hidup, untuk kan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang Allah mendatangkan itu adalah darul akhirah, urusan akhirat. Terus wala tansa nasibaka minat dunya. Ya, duduk fit dunya. Jadi bukan jangan lupakan nasibmu di dunia, enggak. Jangan lupakan perjalananmu dari dunia ke akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunya, nek min berarti ono ilah to. Minat dunya ilal akhirat diterusno kan ngono. Jadi kehidupan kita itu ukhrawi apa tidak itu loh. Ukhrawi itu gak kudu sembahyang tek-tekan ngono kan. Numpak bis pas beduk langsung sembahyang di jero bis, utawa bis awakmu nyupir bis begitu adzan bis kok ndek terus kon melayu trotoar ya. Ya gak usah sampai sakwono lah gitu ya. Ya jadi itu soal cara berpikir. Jadi hujahnya hujah apa? Hujah hakikat atau hujah syariat gitu ya. Nah, itu macam-macam lah. Kita tuh seringkali kita tuh memelihara kesempitan berpikir gitu. Membiarkan kedangkalan berpikir. Ya gak iso niru Kanjeng Nabi, gak iso. Kanjeng Nabi kaos oblong lu gak tahu lah wis. Kaosan gak tahu, kupluan gak tahu, mangan pecel apa meneh kok rujak cingur gak tahu. Gak ono hadis tentang rujak cingur, gak ono. Sing ono itu kehalalan makanan dan keterbatasan mengkonsumsi makanan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Tapi gak disebut secara budaya, disebut secara syar'i kan gitu kan. Cuma gak mungkin kita niru Rasulullah. Kono urip di padang pasir gini di alas kok gitu. Ya apa lah niru gak iso. Tidak mungkin kita meniru Rasulullah. Yang kita tiru adalah prinsip hulu hilirnya itu dunia akhirat apa tidak, apa di dunia golek dunia, kon di dunia iki cek iso golek akhirat sing ndi kan. Jadi bukan golek dunia wong awake dhewe di dunia kok golek dunia. Aneh wong sak dunia iki aneh. Wis urip di dunia golek dunia. Nek urip di dunia golek akhirat. Nek urip di akhirat golek berikutnya apa Gusti Allah kaya apa menang kok itu ya. Jadi prinsipnya ya, prinsipnya apa namanya? Substansinya, zatnya, zatiahnya gitu ya. Ngono ya, apa ya? Kon teko Malang. Oh Pasuruan. Pasuruan ku yo keras-keras yo. Lumayan ana arek gak keras iki, lumayan. Tapi ojo klemak-klemek. Gak payu rabi kon nek klemak-klemek. Sing nyenengno wong, nyenengno Gusti Allah. Ya semuanya halal bihalal, ridho biridho. Prinsipnya dasarnya memang gitu dok. Mas Yokon ngaji, tapi ngaji saya elek lega. Ngaji ku saya elek lega. Contohnya, nek misalnya ngaji niku misalnya ahli Quran terus ngaji niku tapi mboten niate mboten ngaji tapi pamer suara misalnya. Ya waduh hakikat iki. Ya. Ngene rek. Ono akad nikah di ruangan sempit. Kon sing bagian qiraah bau wanter. Kira-kira cocok agak, ganggu agak. Apik ta elek ngene iki. Jadi
akad nikah akan dimulai dengan qiraatul Quran oleh sapa ngono ya, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah ngono iku. Masyaallah. Ojo mek kon gendruwo lho, kaget lah wis. Jadi empan papan nek cara Jawa. Jadi empan papan itu kan jadi memperhatikan ruang dan waktunya, memberikan makomatnya kan gitu. Ya. Jadi saya kira kita orang Jawa ini saya kira lebih arif, lebih bijaksana di dalam melaksanakan Islam. Gitu ya. Contohnya Sunan Kalijogo itu. Makanya di antara para wali sepuh itu yang paling turun ke lapangan sampai umur 126 itu Sunan Kalijogo. Kalijogo top itu. Itu ngomong idola itu idola. Dia jadi dia sejak zaman Minak Jinggo di Belambangan, sejak Kiai Sangkelat ilang teko Mojopahit itu sing nyelametno si Sunan Kalijogo. Saya menyebutnya Syekh Wali Anom karena dia yang paling muda di antara wali-wali yang lain gitu ya. Dan itu luar biasa menurut saya. Dan Islamisasi di Indonesia itu Islamisasi yang paling ideal di seluruh dunia. Gitu ya. Tidak ada penyerbuan, tidak ada. Bahkan ketika ono bentrok rombongan dari Demak bentrok ke rombongan dari Mojopahit, ya. Terus bapak ini Sunan Kudus jenenge Sunan Ngudung itu matek dalam tawur itu. Kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus 9 orang berpakaian putih-putih kayak omongan-omongan putih-putih, membawa suratnya Sunan Kalijogo kepada Prabu Brawijaya V dengan isi surat itu menyatakan bahwa Sunan Kudus sudah memaafkan meninggalnya bapaknya Sunan Ngudung itu di dalam bentrok yang kami terjadi. Sekarang kami datang untuk perdamaian, gendera putih kabeh, jarane putih kabeh gitu ya. Jarane putih, pakaiannya putih-putih kabeh, genderanya putih, masuk Mojopahit dengan perdamaian yang luar biasa. Dan tidak pernah ada terjadi ono surat politik tapi isinya memaafkan. Itu Sunan Kalijogo. Itu ide politik yang luar biasa itu. Nah, mak iya iki elek-elek yang memeh kayak ngono iku lho. Aku dielek-elek kurang ya apa? Di internet di medsos iku. Dielek-elek zaman yo urusan lumpur, urusan kedungombo, urusan tulang bawang, urusan sampit, dielek-elek karo-karuan. Tapi aku alhamdulillah tidak akan didendam aku. Nek areke ya apa-apa tak tulungi. Sopo ae tak tulungi. Aku tidak akan mengizinkan cintaku menjadi kebencian. Meskipun aku mengalami kesengsaraan apapun, karena sebenarnya benci adalah cinta yang disakiti. Ngono rek. Takon arek-arek iki. Aslinya cinta, mergo cinta ini disakiti, maka cintanya berubah menjadi benci. Semakin tinggi atau mendalam kebenciannya berarti cintanya juga semakin mendalam. Aslinya gitu. Jadi tidak ada kebencian itu tidak ada. Sama dengan kegelapan itu tidak ada. Yang ada itu cahaya. Gitu ya. Kegelapan itu benci itu tidak ada. Yang ada adalah cinta yang disakiti. Makanya kamu jangan menyakiti suamimu, pacarmu atau siapapun itu ya. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang orang lain, entah suami, istri atau tetangga atau temanmu, sampai ke tingkat tidak bisa memaafkanmu. Soal memaafkan tuh ono sing iso, ono sing gak iso, ono sing ikhlas, ono sing gak ikhlas. Ono wong sing anjane lemah, ono wong sing sukar marah, sukar memaafkan. Sukar marah, mudah memaafkan. Mudah marah, sukar memaafkan, mudah marah, mudah memaafkan. Papat itu pilihan. Sing paling apik sukar marah, gampang memaafkan. Sing paling apik ya. Nek bupatimu gampang muring-muring, tagin. Gampang gak apa, gampang muring-muring asal gampang nyepuro kan gitu kan. Karena dia tidak mungkin angel muring-muring gampang nyepuro. Itu manusia ideal kayak Rasulullah itu kan angel muring-muring tapi nyepurone gampang. Iso kon dadi kaya ngono ya. Iya. Kecuali kebencianmu sudah mendalam karena cintamu disakiti atau diselingkuhi, dikhianati ngono ya. Ngono ya. Jadi hati-hati kok sing ono grup yang ketiga tadi. Kalau iki ya, grup pertama sih ya. Soal selingkuh tadi ya. Ngono ya. Tepuk tangan untuk semua teman-teman kita. Bu sampean katanya ngene arek-arek alhamdulillah. Tapi arek-arek gak niat njaluk sangu, ndolek sangu ya. Nek iya alhamdulillah kon melok bersyukur aja terus melok njaluk ya. Nek gak kebangetan gitu ya. Yo saiki hasbunallah kabeh ya, cek dicukupi karo Gusti Allah, urusanmu kabeh dicukupi.
Deng deng yuk. Si, kelompok. Dapat musiknya terus gak apa sambil jalan.